Berhenti sebentar. Sebelum kamu lanjut scroll, ada sesuatu yang perlu kamu dengar hari ini. Bukan ceramah, bukan kuliah, tapi sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Hari ini, ada jutaan konten baru yang diunggah ke internet. Ada jutaan pesan yang dikirim di WhatsApp. Ada jutaan video yang ditonton di TikTok. Dan di tengah semua itu, di mana posisimu? Sebagai penyebar? Sebagai konsumen pasif? Atau sebagai muslim yang sadar? Video ini lahir dari kegelisahan yang sama yang mungkin juga kamu rasakan. Kita terlalu larut dalam arus digital, sampai lupa bertanya, apakah semua ini diridhoi Allah? Mari kita bahas bersama. Dan saya jamin, ini bukan video yang ingin kamu skip. Jutaan orang hari ini bangun tidur, langsung pegang HP. Scroll, share, percaya, tanpa bertanya. Apakah ini benar? Apakah Allah ridho dengan apa yang aku sebarkan hari ini? Kita hidup di zaman di mana satu video bisa mengubah opini 180 juta orang dalam satu malam. Di zaman di mana berita palsu bisa lebih cepat viral daripada fakta. Dan Islam sudah menyiapkan jawabannya 14 abad yang lalu. Saksikan bagaimana Islam merespons apa yang sedang viral sekarang. Tetap di sini. Coba ingat-ingat, pernahkah kamu menerima pesan di WhatsApp yang membuat jantungmu berdegup lebih kencang? Pesan yang langsung kamu forward ke keluarga, ke grup RT, ke teman-teman, tanpa kamu baca ulang, tanpa kamu cek kebenarannya? Kalau jawabannya pernah, kamu tidak sendirian. Ini bukan soal bodoh atau pintarnya seseorang. Ini soal bagaimana otak manusia bekerja di bawah tekanan kepanikan. Dan inilah yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, sebuah hoaks begitu meyakinkan, sehingga jutaan orang yang cerdas pun termakan. Kisahnya dimulai dari sebuah pesan sederhana yang masuk ke HP-mu. Mungkin dari paman, mungkin dari ibu, mungkin dari teman kantor. Dan dalam hitungan detik, kepanikan pun menyebar lebih cepat dari virus. Menjelang akhir Februari 2026, media sosial Indonesia mendadak ramai. Pesan berantai menyebar masif, mengklaim Indonesia akan mengalami mati listrik total selama 7 hari. ATM mati, semua aktivitas lumpuh, cadangan pangan habis. Dalam hitungan jam, pesan itu sudah di-share jutaan kali. Panik, ketakutan, orang-orang berlomba beli lilin, isi bensin, tarik uang tunai. Supermarket diserbu, antrian panjang di SPBU. Padahal PLN sudah mengklarifikasi, itu hoaks, tidak ada pemadaman nasional. Pesan itu ternyata diadaptasi dari panduan darurat milik pemerintah Belanda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Satu pesan, tanpa sumber jelas, tanpa tanggal yang terverifikasi, tapi sudah cukup untuk membuat satu negara panik dalam satu hari. Sekarang coba bayangkan skenario ini. Kamu berada di zaman Nabi. Seseorang datang dan membawa kabar mengejutkan, kabar yang bisa mempengaruhi hubungan antar suku, bisa memicu konflik, bisa merusak persaudaraan. Apa yang Nabi ajarkan? Apa yang Islam perintahkan? Bukan kebetulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang secara khusus berbicara tentang verifikasi informasi. Ayat ini diturunkan dalam konteks tertentu, tapi maknanya terasa seperti diturunkan hari ini untuk menjawab era WhatsApp, TikTok, dan Instagram yang penuh dengan informasi yang belum tentu benar. Mari kita buka Al-Quran dan biarkan firman Allah berbicara langsung kepada situasi yang kita hadapi bersama hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Ayat ini turun lebih dari 1400 tahun lalu, namun seolah-olah ia diturunkan untuk menjawab era WhatsApp dan TikTok. Islam tidak melarang kita mendapat informasi. Islam tidak meminta kita untuk anti teknologi. Islam hanya meminta satu hal, tabayun, verifikasi, klarifikasi, sebelum mempercayai, sebelum menyebarkan, sebelum bertindak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, perhatikan, bukan hanya menyebarkan berita palsu yang dilarang, bahkan meneruskan sesuatu yang belum kita verifikasi kebenarannya pun bisa menjatuhkan kita dalam dosa kedustaan. Betapa Islam sungguh-sungguh menjaga integritas informasi. Oke, kita sudah tahu masalahnya. Kita sudah dengar ayatnya. Tapi kita adalah generasi yang butuh panduan praktis, langkah konkret yang bisa langsung diterapkan. Bukan hanya teori, bukan hanya ceramah. Sebagai muslim di era digital, kita perlu membangun kebiasaan baru. Sebuah refleks baru yang menggantikan refleks lama kita, yang suka scroll, like, dan share tanpa pikir panjang. Dan kabar baiknya, ini tidak sulit. 3 langkah saja. 3 detik kesadaran, bisa mengubah segalanya. Simpan ini. Ajarkan ke anak-anakmu, bagikan ke orang tuamu.
Karena ini bukan hanya soal etika digital, ini soal amanah di hadapan Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai muslim di era digital ini? Langkah pertama, tahan jari. Sebelum share, tanya diri sendiri, apakah saya benar-benar yakin ini benar? Kalau tidak yakin, hentikan. Langkah kedua, cek sumber. Buka berita resmi, situs pemerintah, atau media terpercaya. 1 menit verifikasi bisa menghentikan jutaan kekhawatiran yang tidak perlu. Langkah ketiga, ingat pertanggungjawaban. Di dunia, kita bisa hapus postingan, tapi di akhirat, jejak digital kita tetap tercatat. Malaikat Raqib dan Atid tidak punya tombol delete. Jadilah muslim yang cerdas di era digital, karena setiap klik, setiap share, setiap like adalah amal yang kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk ke topik kedua, dan ini mungkin lebih dekat dengan keseharianmu. Bukan soal hoaks yang jelas salah, tapi soal sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya. Karena ia hadir berkedok hiburan, berkedok tren, berkedok kebersamaan. Pernah tidak, kamu tiba-tiba mencari sesuatu di internet hanya karena semua orang membicarakannya, padahal kamu sendiri tidak tahu persis apa itu? Padahal belum ada yang bisa membuktikan isinya? Itulah yang terjadi pada jutaan orang Indonesia beberapa waktu lalu, dan ini bukan kali pertama. Para ilmuwan menyebutnya FOMO. Islam punya perspektif tersendiri tentang ini. Dan setelah kamu dengar, saya yakin cara pandangmu terhadap media sosial tidak akan pernah sama lagi. Di Februari 2026, sebuah kata kunci misterius tiba-tiba meledak di TikTok Indonesia. Video teh pucuk 17 menit. Tidak ada yang tahu isinya apa. Tidak ada bukti. Tidak ada klarifikasi. Tapi dalam hitungan jam, jutaan orang mencarinya. Mengapa? Karena semua orang membicarakannya. Karena ada rasa takut ketinggalan. Inilah yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut tertinggal dari tren, dari percakapan, dari apapun yang dianggap harus diketahui. Dan inilah salah satu senjata terbesar yang digunakan algoritma media sosial untuk membuatmu terus scroll, terus tonton, terus kembali lagi, sampai lupa sholat, sampai lupa baca Quran, sampai lupa bahwa waktu yang Allah titipkan ini adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. 28 hari. Bayangkan angka itu sebentar. 28 hari dalam setahun, hampir 1 bulan penuh, dihabiskan hanya untuk menatap layar TikTok. Bukan belajar, bukan beribadah, bukan bersama keluarga, hanya scroll. Tapi kita tidak bisa menyalahkan teknologinya saja. Karena Islam sudah jauh lebih dulu berbicara tentang bahaya waktu yang terbuang sia-sia. Bahkan sebelum internet ada, bahkan sebelum listrik ditemukan, sebelum koran pertama terbit, Allah sudah mengingatkan kita. Dan peringatannya bukan dalam kitab tebal yang sulit dipahami. Ia hadir dalam surah yang paling pendek, namun paling dalam maknanya. Surah yang banyak dihafal, tapi sering dilupakan pesannya. Mari kita renungkan bersama. Allah bersumpah dengan waktu. Dalam surah Al-Asr, Allah berfirman, "Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran." 3 ayat. Tapi di dalamnya, seluruh peta prioritas hidup seorang muslim. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, seandainya manusia merenungkan surah ini saja, niscaya cukuplah ia sebagai pedoman hidup mereka. 1 surah. Dan di antara ciri orang yang selamat menurut surah ini, adalah mereka yang saling mengingatkan kepada kebenaran. Bukan mereka yang saling mengirim hoaks, bukan mereka yang saling mendorong ke konten yang sia-sia. Bayangkan, jika 28 hari yang kita habiskan untuk scrolling TikTok setiap tahunnya, kita ganti dengan membaca Al-Quran, menuntut ilmu, atau membangun usaha halal, seperti apa perubahan yang terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam masyarakatmu, dalam umat ini. Aku tidak sedang mengajakmu untuk keluar dari media sosial. Aku tidak sedang mengatakan bahwa TikTok atau Instagram itu haram, sama sekali tidak. Yang aku ajak adalah untuk kita bersama naik 1 level, dari sekadar pengguna menjadi pengguna yang sadar dan bertujuan. Karena ada 2 jenis orang yang eksis di media sosial hari ini. Yang pertama, orang yang dikendalikan oleh platform. Yang kedua, orang yang mengendalikan platformnya. Dan Islam mengajarkan kita untuk menjadi yang kedua, bukan budak algoritma, tapi pemimpin atas diri sendiri. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Setiap konten yang kamu buat, setiap video yang kamu share, apakah itu mendekatkan orang kepada Allah atau menjauhkan?
Jawabannya hanya ada padamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Pertanyaan untuk kita semua, apa niatmu saat membuka TikTok hari ini? Menghibur diri, belajar sesuatu, menyebarkan kebaikan, atau sekadar mengisi kekosongan yang tidak kamu mengerti dari mana asalnya? Konten viral belum tentu konten berkah, views jutaan belum tentu bermakna di sisi Allah. Yang bermakna adalah, apakah apa yang kita konsumsi dan sebarkan, mendekatkan kita kepadanya? Kamu bisa tetap eksis di media sosial, kamu bisa tetap tahu tren. Tapi jadilah muslim yang punya filter, punya standar, punya niat yang lurus. Karena kita bukan budak algoritma, kita adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Kita telah berbicara tentang hoaks. Kita telah berbicara tentang waktu. Sekarang kita masuk ke topik yang paling berat, tapi juga paling penting. Topik yang tidak ada seorang pun yang bisa menghindari darinya selamanya. Topik yang Allah sebut sebagai pemutus segala kesenangan. Beberapa waktu lalu, sebuah video menyebar viral di seluruh Indonesia. Video yang mengingatkan kita dengan cara yang paling keras dan paling langsung, bahwa kematian tidak pernah memberitahu kapan ia akan datang, tidak mengirim undangan, tidak menunggu kamu siap, tidak peduli apakah kamu sudah bertobat atau belum. Aku tidak akan menampilkan video itu di sini, karena seorang muslim menghormati martabat manusia, bahkan setelah ia tiada. Tapi aku akan mengajakmu untuk merasakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh peristiwa itu kepada setiap jiwa yang masih bernafas. Pertengahan Februari 2026, di sebuah jalan di Jakarta, seorang pemuda berjalan. Ia mungkin sedang memikirkan pekerjaannya, mungkin memikirkan keluarganya, mungkin ada rencana malam ini yang ingin ia jalani, mungkin ada doa yang tertunda. Detik berikutnya, hidupnya berakhir, dan video itu menyebar. Jutaan orang menyaksikan, jutaan komentar berdatangan. Tapi di balik semua viral itu, satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari terus menggemakan dirinya. Kematian datang tanpa undangan, tanpa negosiasi, tanpa pengecualian. Ia tidak berencana meninggal hari itu. Mungkin masih ada tobat yang tertunda, mungkin masih ada sholat yang belum ditunaikan, mungkin masih ada maaf yang belum diucapkan. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu.